Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Ila qaulil musannif ma yathbutu bihi syahr Ramadan. Yang menjadi penetap datangnya bulan syahr Ramadan, bulan Ramadan. Apa yang menjadi penetap atau menjadi penanda telah datangnya bulan suci Ramadan? An Ibni Umar radhiyallahu anhu magal, dari Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar, ahadus sab'atil abadilah, salah satu dari 7 Abdullah yang telah didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitumuhu, jikalau kamu telah melihatnya, melihat dengan mata yang zahir ya, ay al-hilal, yaitu bulan sabit, bulan sabit al-hilal, fasumu, maka berpuasalah kalian. Jadi kita terutama ahlu sunnah wal jamaah menjadikan tanda datangnya puasa dan tanda berlalunya puasa dengan melihat hilal bulan sabit. Itu kita ahlu sunnah wal jamaah. Sebagian ada yang tidak pakai bulan, tidak pakai melihat, mereka memakai hisab. Kalau di Indonesia seperti Muhammadiyah, mereka itu memakai hisab. Hisab itu apa? Ilmu hitung, ilmu hisabiyah. Jadi mereka sudah tetapkan 1 tahun penuh itu tanggal. Kalau kita tidak, kita berdasarkan hadis Nabi ini, idza ra'aitumuhu fasumu, jelas hadisnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jikalau kamu melihat hilal, maka fasumu, maka puasalah. Nah, ini yang menjadikan kita berbeda kadang dengan Muhammadiyah dan lain-lainnya. Akan tetapi kita tetap mayoritas di Indonesia. Tetap kita, alhamdulillah, kita orang punya Kementerian Agama masih ahlu sunnah wal jamaah. Jadi itu yang kita ikut. Jadi itu yang kita ikut. Ada sebagian kemarin waktu saya khuruj dakwah, ada orang tanya, Ustaz, bagaimana kalau kita orang tidak suka pemerintah begini-begini? Biar kamu tidak suka pemerintah, biar pemerintahnya, contohnya pemerintahnya zalim, tapi bukan itu diikut. Apa yang mereka tetapkan itu tidak berhubungan dengan kezaliman. Tidak mungkin pemerintah menzalimi waktu masuk Ramadan. Tidak mungkin orang mau korupsi itu. Seperti itu. Tetap kita ikut pemerintah. Kata Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis, alaikum bisam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi. Maka kamu wajib mendengar dan taat walaupun kalian dipimpin oleh seorang budak Habasyiyah, budak hitam dari Habasyi. Artinya walaupun orangnya rendah, walaupun orangnya zalim, akan tetapi jikalau dia masih membiarkan kamu beribadah, masih membiarkan kamu sholat, maka wajib kamu patuh. Nah, itu wajib kita patuhi pemerintah. Urusannya dia zalim atau urusannya dia membohongi masyarakatnya, itu nanti urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum, kata Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Semakin besar kepemimpinan seseorang, semakin besar juga tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah siap kamu bertanggung jawab, silakan jadi pemimpin. Pimpin itu masyarakat. Kelola keuangan mereka. Tapi kalau tidak sejahtera, tapi kalau banyak yang mengeluh, banyak yang miskin, banyak yang tidak tersejahterakan, hati-hati. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an. Sejak mendengar hadis seperti ini, tidak ada dari sahabat sama sekali mereka menginginkan namanya kepemimpinan.
Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan, "Ma tamannaitul imarata qat illa fi hadzal makan." Aku tidak pernah menginginkan yang namanya kepemimpinan kecuali pada satu tempat. Di mana? Di mana? Di perang Khaybar. Di perang Khaybar. Kenapa? Karena di situ pada saat itu Nabi SAW mengatakan kepada sahabat, akan memimpin besok orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Akhirnya Sayyidina Umar mendengar itu, sosok kepemimpinan saat itu, dia cari muka. Orang bilang sekarang cari muka. Di depannya Nabi dia begini biar ditunjuk. Akhirnya Nabi bukan menunjuk dia. Akhirnya Nabi menunjuk siapa? Sayyidina Ali. Aina Ali? Mana Sayyidina Ali? Oh, sakit Rasulullah. Matanya bengkak, baromat ini matanya penuh romat, penuh bengkak gitu. Kena pasir, banyak debu. Di padang pasir. Akhirnya Nabi panggil, kemudian Nabi usap, maka seperti tidak ada penyakit sama sekali. Di situ satu-satunya Sayyidina Umar menginginkan yang namanya kepemimpinan. Setelah itu tidak. Kenapa? Karena berat, tanggung jawabnya berat. Dalam kisahnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, beliau saking takutnya dalam kepemimpinannya, beliau sampai tidak mengambil gajinya dari Baitul Mal Muslimin. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Beliau tidak mengambil dia punya gaji. Istrinya bilang, "Wahai suamiku, wahai Amirul Mukminin, engkau khalifah, engkau mengurus masyarakat, engkau juga punya hak di dalam mal Baitul Muslimin, kau punya gaji di situ. Kau punya gaji presiden, ambil." Dia bilang, jangan sembarang. Itu milik manusia, milik hak masyarakat. Saya ini hanya berkhidmat sama mereka. Sampai begitu. Kalau gitu orang, saya lebih ya. Lebih sedikit, kasih lebih sedikit. Saya urus kamu orang. Begitu. Kalau orang dulu berani. Sampai dikabarkan bahwasanya mereka satu keluarga itu saking takutnya Umar Abdul Aziz memakan makanan dari Baitul Muslimin, sampai anak istrinya hanya makan bawang. Subhanallah. Itu 1001 pemimpin begitu. Sampai makan bawang. Apa kata beliau ketika dia dianu istrinya terus, dicela istrinya terus. Wah, kau ini harus begini, jangan terlalu menyiksa dirimu. Lebih baik saya siksa kamu di dunia, jangan nanti tak siksa kamu di akhirat. Lebih baik saya siksa kamu di dunia makan ini halal ini. Yang saya cari sendiri, bekerja sendiri dia, cari uang sendiri. Subhanallah. Ada sekarang pemimpin begitu ada. Jarang. Bukan kita bilang tidak ada, tapi jarang. Dia cari sendiri, cuma ya dapat bawang dia dapat, kasihan anaknya dikasih makan bawang. Subhanallah. Nah, tapi dengan seperti itu di zamannya beliau semuanya luar biasa. Semuanya dapat kerja, semuanya dapat uang. Bahkan saking makmurnya di zaman Umar bin Abdul Aziz diceritakan bahwasanya pada saat itu tidak ada orang yang membutuhkan harta. Tidak ada orang yang membutuhkan harta lagi. Maksudnya sudah ada semua lengkap dari Baitul Mal. Bahkan orang-orang kafir zimmi pun, kafir zimmi, kafir yang dilindungi ya, orang-orang non muslim pun di zaman beliau digaji. Orang pengangguran dibayar. Begitu. Kalau pemimpin adil seperti itu, pemimpin yang masya Allah seperti itu, harta penganggurannya dibayar. Masya Allah. Dibayar penganggurannya. Jadi tiada orang miskin. Sampai pada saat itu orang-orang hanya bercerita tentang apa? Tentang berapa kau menghafal, berapa hadis yang kau hafal, berapa Al-Quran yang kau hafal, fikih pemahamanmu seperti apa. Itu pembicaraan orang-orang seperti itu. Bukan pembicaraan tentang pakaian. Kalau orang sekarang, apa motormu? Saya bakal bayar motor di sini. Kok agak saya beli motor ini? Kenapa? Karena otaknya di situ. Di zamannya beliau seperti itu, orang berpikirnya tentang agama, pelajaran, ilmu syariat, tentang ilmu. Nah itu. Tamam. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Jikalau kalian melihatnya lagi maka apa? Fa'aftiru. Berbukalah. Berbuka. Artinya
selesai Ramadan maksudnya, berarti masuk 1 Syawal. Jadi patokan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menentukan masuknya bulan dan keluarnya bulan melalui apa? Ru'yah, bukan melalui hisab. Tamam, paham belum? Jadi hisab. Ini dalilnya. Dan ini jelas, ini jelas. Fa in gumma alaikum, kata Rasulullah, jikalau terhalang bagi kalian, berawan-awan supaya tidak kelihatan sama sekali, dengan pada saat itu memang tidak terlihat, tidak terlihat itu kalau apa, karena tidak ada teleskop kayak sekarang. Kalau sekarang masya Allah seenak itu orang, tinggal pakai teleskop lihat, tinggal ditentukan berapa derajat dia. Kalau kan itu apa namanya, itu hilal, dia itu timbul berapa derajat, itu ada derajatnya. Kalau sudah beberapa derajat bisa ditentukan dia ini apakah sudah terlihat dengan mata yang jelas atau tidak. Nah, itu sekarang canggih, ada penentunya itu pakai teleskop. Kalau pakai itu sudah jelas ketahuan. Tapi kalau kayak dulu, maka kata Rasulullah apa? Fa in gumma alaikum, kalau tidak bisa terlihat, tertutup oleh awan karena mungkin mendung, fa'akmilu atau faqdiru lahu 30, maka kira-kirakanlah itu 30. Artinya lanjutkan Sya'ban sampai 30 hari. Itu kata Rasulullah. Maka tanggal 30 itu adalah yaumus syak namanya, yaumus syak, hari ragu-ragu apakah puasa atau belum. Tamam. Makanya kita orang punya tanggal tidak ikut tanggal hijriah yang di kalender, tidak. Karena itu dari hisab. Kenapa orang bisa tentukan 1 tahun? Mereka pakai ilmu hisab. Oh, tahun ini matahari atau berembulan akan terbit begini 29 hari. Orang sudah kira-kirakan. Itu pakai ilmu hisab. Ada ilmunya. Kalau kita tidak, kita tetap memperkirakan masuknya atau keluarnya bulan dengan apa tadi? Dengan ru'yah, dengan penglihatan, melihat secara langsung. Wa yakfi fi ru'yati hilali Ramadan syahadatu adlin wahidin. Dan cukup dalam melihat bulan hilal itu untuk menentukan Ramadan, dikatakan syahadatu adlin wahid, kesaksian 1 orang yang adil. Kesaksian 1 orang yang adil. 1 orang yang adil. Siapa 1 orang yang adil ini? Harus apa namanya? Orang yang bisa dipercaya. Muslimun, orang muslim, adil. Adil itu tidak fasik. Apa itu fasik? Fasik itu kebalikannya adil. Apa itu fasik? Fasik adalah orang yang mengerjakan dosa besar. Orang yang mengerjakan dosa besar atau istiqomah melakukan dosa kecil. Itu orang fasik. Istiqomah dengan dosa kecil, tidak lakukan dosa besar dia, cuma dosa kecilnya istiqomah, jalan terus, itu fasik. Jalan terus. Karena sesuatu yang kecil jikalau diistiqomahkan jadi besar. Itu fasik. Bagaimana caranya menentukan dosa besar dengan dosa kecil? Dosa besar itu adalah dosa yang punya had dari syariat, punya hukuman. Faham? Seperti apa? Zina. Orang berzina dia apa? Kalau dia ghairu muhsan dicambuk. Kalau dia zani muhsan, berzina, sudah punya pasangan, sudah punya istri, dia apa? Dirajam sampai meninggal. Ini dosa besar. Kenapa? Karena ada hukumannya langsung dari syariat. Faham belum? Seperti juga minum keras. Itu dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Kenapa? Karena ada hadnya dari syariat. Ada had, ada cambuknya, atau ada hukumannya dari syariat langsung dari Al-Qur'an. Mencuri dosa besar atau dosa kecil? Tergantung. Kalau mencurinya mencapai nisab, kalau mencurinya mencapai nisab, itu dosa besar. Apa mencapai nisab itu? Mencapai kadar yang sudah boleh dipotong. Jadi tidak semua orang mencuri dipotong, tidak. Kalau belum nisab, kayak zakat dia harus nisab. Saya lupa, wallahu alam cuma berapa nisabnya. Entah senisab zakat kah atau bagaimana? Kadar emas kah?
Jadi kalau di bawah nisab tidak dikatakan dosa besar karena dia cuma ada takzir, dicambuk, dihukum. Tapi kalau sudah sampai nisabnya, contoh taruh 10 juta, nah itu sudah sampai nisab, itu besar. 10 juta bacuri itu. Maka itu wajib potong tangan, maka itu namanya dosa besar. Orang fasik ini dia apa dia punya konsekuensi kalau jadi orang fasik. Kalau jadi orang fasik itu tidak diterima kesaksiannya. Jadi kalau dia bilang, kau lihat Ustaz, di mana Ustaz? Saya lihat tadi di sana. Oh, tak percaya kau? Jangan percaya dia. Tidak disaksi, tidak boleh. Saya bersaksi melihat tadi Ustaz berjalan lewat sana. Tadi pakai syahadat. Bahkan kata para ulama, dia tidak bisa menikahkan anaknya kalau dia fasik. Tidak sah. Kalau ada orang tua fasik, menikahkan anaknya tidak sah, tidak bisa jadi wali nikah. Ustaz, kapan hilang fasiknya dia? Kalau dia bertobat. Tidak langsung hilang, tapi kalau bertobat itu dilihat 1 tahun Hijriah. Contoh hari ini dia bertobat. Bertobat dia hari ini, dia tidak ulang lagi dosa-dosa besarnya tadi. Itu masih fasik, terhitung fasik sampai tahun depan. Sudah 1 tahun baru kembali dia hilang status fasiknya, baru diterima syahadahnya. Faham? Nah, baru diterima syahadah. Jadi tidak gampang mendapat gelar syahadatu adlin. Kesaksian satu orang yang adil. Yang dimaksud adil di sini tidak fasik. Fasik tadi itu fasik yang melakukan dosa besar atau istiqomah melakukan dosa-dosa kecil. Bikhilafi baqiyatil ashhur, berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Wa minha hilal Syawal, salah satunya hilalnya bulan Syawal. Jadi khusus bulan Ramadan menetapkan bulan suci Ramadan, cukup 1 orang saja yang melihatnya. Cukup 1 orang. Yang penting dia itu orang yang adil. Oke. Adapun baqiyatul ashhur, bulan yang lain selain bulan suci Ramadan, Syawal sampai Sya'ban. Itu katanya faqad ajma'u, maka ulama telah sepakat annahu la yuqbal fihi aqall min itsnain, maka tidak diterima kesaksiannya kecuali paling sedikit 2 orang adil bersaksi. Loh, kenapa beda Ustaz? Kenapa di Ramadan boleh cuma 1 orang, di selain Ramadan boleh 2 orang? Dikatakan di sini aqall min itsnain jarian ala asli syahadah, dikembalikan ke hukum asal kesaksian. Hukum asal kesaksian dalam agama tidak sah bersaksi kecuali 2 orang. Makanya kalau menikah ada berapa wajib saksi? 2 orang. Kalau mau menentukan sesuatu ada berapa saksi? 2 orang. Kalau mau menentukan jual beli ada berapa saksi? 2 orang. Paham? Asal hukum dalam bersaksi di dalam Islam 2 orang. Kecuali dalam beberapa perkara, seperti ingin menuduh orang berzina. Saya lihat dia berzina. Kalau kau lihat dia berzina, harus kau datangkan 4 saksi yang melihat dia berzina. Kalau tidak, kau yang dicambuk. Karena itu namanya penuduhan qazfun. Faham tak? Jadi atau seperti sama bulan Ramadan ini, itu berbeda sendiri, pembicaraan tersendiri. Jadi bulan suci Ramadan cukup 1. Kenapa 1? Apa dalilnya? Kenapa bisa berbeda? Kenapa keluar dari hukum asli syahadah? Karena dalilnya jelas mengikuti dalil dari Rasulullah SAW. Fa'an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, anna Arabiyan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni ra'aitul hilal. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan bahwasanya ada dulu orang Arab, salah satu orang Arab. Arabi artinya orang-orang Badui begitulah. Jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, kemudian orang Arabi ini mengatakan inni ra'aitul hilal, ya Rasulullah saya sudah lihat hilal tadi malam. Apa jawaban Rasulullah?
Nabi tanya lagi, atasyhadu alla ilaha illallah. Nah ini, maka salah satu Nabi bilang sama dia, apakah kau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah? Dia bilang apa? Qala na'am. Nah, ini menjadi tanda juga salah satu syarat orang adil di dalam Islam harus muslim. Harus muslim. Qala, dia bilang, iya saya percaya Rasulullah tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian dia katakan lagi, atasyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apakah kamu percaya bahwasanya Muhammad itu utusan Allah? Dia bilang qala na'am. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa'adzin finnas ya Bilal an yasumu godan. Maka umumkanlah wahai Bilal bahwasanya besok puasa. Lihat, ini jelas hadisnya bahwasanya satu orang saja cukup untuk menjadi dalil datangnya bulan suci Ramadan. Tapi kalau kita mau lihat hukum asal dari saksi itu berapa orang? Dua orang. Tapi beda kasusnya dalam bulan suci Ramadan. Khusus Ramadan boleh hanya satu orang, dengan syarat orang tersebut syahadatu adlin, kesaksian orang yang dipercaya atau adil. Rawahu ashabus sunan. Ma yaqulu man ra'al hilal, apa yang dikatakan ketika orang melihat hilal. An Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al hilala qala Allahumma ahilhu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islam rabbi wa rabbikallah wa rabbi wa rabbukallah. Dari Talhah bin Ubaidillah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jikalau beliau telah melihat hilal, beliau mengatakan Allahumma ahilhu alaina bil yumni wal iman. Ya Allah, berikanlah hilal tersebut kepada kami dengan keimanan dan keselamatan, wal Islam, dan dengan keislaman. Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hikam tasyri'is siyam, hikmah-hikmah disyariatkannya berpuasa. Jadi berpuasa itu juga bukan cuma suatu kewajiban. Kata para ulama, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah syariat kecuali di dalamnya adalah hikmah. Entah itu hikmahnya zahiriyah atau batiniyah atau ma'nawiyah. Entah hikmahnya itu secara zahir, secara nampak, atau secara maknawi, secara maknawi atau ukhrawi. Sangat banyak makna hikmah yang terkandung di dalam ibadah-ibadah di dalam Islam, seperti sholat, seperti zakat, seperti Islam. Itu rukun Islam itu masya Allah luar biasa. Kalau orang itu praktek, masya Allah sempurna kehidupannya secara zahir dan secara maknawi. Di sini dikatakan li shaumi hikamun azimatun wa jalilatun. Puasa mempunyai hikmah-hikmah yang sangat agung dan sangat besar. Ahammuha, yang paling penting-pentingnya, beliau di sini Habib Muhammad di sini akan menyebutkan yang penting-pentingnya saja. Yang pertama, at-tazawwud bit taqwa, berbekal dengan ketakwaan. Fasaumu wasilatun litahsilit taqwa, maka puasa itu adalah wasilah, perantara litahsilit taqwa, untuk mendapatkan ketakwaan. Apa itu takwa? Imtithalul awamir wa jitinabun nawahi. Tamam. Wahia asyrafuz zat, dan takwa adalah sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa, dan berbekallah, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Bawa bekal. Orang mau mati, meninggal, bawa bekal. Kamu belajar saja bawa bekal, hidup di dunia saja bawa bekal, mau pulang bawa bekal. Apalagi kita ini kalau mau pulang selama-lamanya.
Harus baca bekal. Bukan bekal burasa, bukan. Itu tengah jalan itu. Tapi bekal ketakwa, takwa, sholat, zakat, haji, itu berbuat baik. Sudah kita jelaskan kemarin kan tingkatan-tingkatan ini. Amalan-amalan yang memperbanyak bekal kita. Entah itu amalan individual, mengaji, sholat sunnah, atau amalan yang mengalir seperti apa? Mengajar, menunjukkan orang kebaikan, memberikan manfaat orang lain. Itu yang paling besar dia punya bekal itu. Karena bekalnya ke setiap orang lakukan, dia dapat bekal terus. Kau ajarkan satu orang doa, kau ajarkan satu orang ilmu, dia amalkan ilmu tersebut, kau dapat pahalanya terus. Itu bekal-bekal semua yang harus kita bawa itu. Jangan sampai kita lupakan. Khairun nas anfa'uhum, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Wa furidos siyam li tahsiniha bi awsa'i ma'anihal madhkurah, dan diwajibkan puasa untuk mendapatinya, untuk mendapatkan ketakwaan itu, bi awsa' ma'aniha, dengan seluas-luasnya maknanya, al madhkurah, yang tercantum di dalam ayat-ayat Al-Quran, fi ayatil hakim, dalam ayat-ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tamam. Yang kedua, madrasatun lis-sabri, juga puasa itu sebagai madrasah, sekolah kita untuk sabar. Sebaik-baik manusia yang tidak merugi di muka bumi, kata Allah dalam surat Asr apa? Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Puasa madrasatun lis-sabri, pembelajaran kita untuk sabar. Sabar dikasih bangun subuh, sabar disemprot air. Kalau enak, kamu sekarang enak pakai tidak air. Kalau dulu terus air es. Jadi tidur begini, kena es tunduk itu. Ya, bisa tidur selama-lamanya. Dingin. Ya, sudah begitu, halas. Kalau saat sekarang enak. Kalau dulu kau tidak bangun subuh, satu ember kau melayang di kasurmu. Berjemur kasur kau besok. Itu sabar. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam duduk, sabar dalam menempa diri, sabar, semuanya sabar itu. Itu sabar namanya. Wasabru, dan sabar itu adalah tarwidun nafs, membiasakan diri. Membiasakan diri itu bukan hanya duduk terbiasa terpaksa. Ada orang di pondok 6 tahun, tapi ketika di luar setengah mati. Kenapa? Karena dia belum membiasakan diri. Membiasakan diri itu bukan berarti terpaksa. Kadang kita ini duduk masih terpaksa. Yang dimaksud membiasakan diri di sini apa? Kau duduk dengan ketenangan hati. Entah itu diperintah atau tidak, kau tetap duduk dengan kesabaran. Duduk di halaqah dengan sabar. Itu namanya tarwidun nafs. Bukan berarti tiap hari duduk, bukan. Kadang orang karena memang terpaksa, itu bukan sabar namanya. Belum sabar. Tapi yang dimaksud sabar di sini beliau bilang tarwidun nafs, membiasakan diri dengan sesuatu yang tidak disenangi. Makan tempe, Ustaz Sakor makan tempe seamandel. Masya Allah sekali kok. Di pondok tiap hari makan tempe. Itu namanya tarwidun nafs. Ustaz Sakol di rumah pakai AC, Ustaz. Di sini kipas baru panas sekali. Itu namanya tarwidun nafs. Tarwidun nafs. Ustaz Sakol di rumah dicucikan. Sekarang bercuci sendiri walaupun ada laundry. Itu tarwidun nafs. Ustaz Sakol di rumah tiap pernah pegang sapu, sekarang nggak pegang sapu. Itu namanya tarwidun nafs. Itu tarwidun, itu sabar. Dan orang-orang sabar ini ganjarannya sangat besar.
Sampai para nabi yang 4 yang digelar ulul azmi, kenapa mereka mendapat gelar itu? Karena kesabaran mereka mengurus umatnya. Ulul azmi, umatnya nambung itu. Sampai digelar ulul azmi. Dan pahalanya orang-orang yang sabar tidak terhitung. Tidak terhitung. Dan sabar adalah melatih jiwa. Di dalam kitabnya Imam Ghazali, Kimia As-Sa'adah. Jadi kalau mau bahagia ada kimianya, ada kapsulnya. Imam Ghazali bilang dalam kitabnya, di salah satu rosailnya, Majmu'atul Rosail Ghazali, ada salah satu kitab namanya Kimia As-Sa'adah. Kimia kapsul tips. Dia kasih kapsul kalau kau minum itu jadi bahagia. Kata beliau, salah satu kapsul kebahagiaan bagaimana kita ini belajar mengendalikan diri. Itu kapsul. Kau mau bahagia? Saya kasih kapsul kau mau? Mau tidak? Kendalikan diri. Itu kapsulnya. Imam Ghazali bilang. Jadi dia bilang, kita dalam diri ini ada hati, ada akal, ada nafsu, ada anggota tubuh. Kata Imam Ghazali, al-qalbu huwal malik. Hati itu adalah raja. Raja. Wal aqlu huwal wazir. Akal adalah perdana menteri. Wan nafsu huwal wali. Nafsu adalah pengurus bawahan, di bawahnya menteri. Di bawahnya menteri. Wal a'dha dan anggota tubuh sisanya itu kata Imam Ghazali al-asakir, itu tentara-tentaranya. Maka kalau orang ingin bahagia kata beliau, maka hendaknya dia menggunakan raja dan perdana menteri untuk mengendalikan al-wali, pengurus ini yang namanya siapa? Nafsu. Jangan terbalik, nafsu dikasih jadi pimpinan, nafsu dikasih jadi raja, kelas setan, jadi hawam dia, jadi seperti binatang dia. Tapi dibalik, hati dan akal yang digerakkan untuk mengalahkan nafsu. Lihat, kalau dua ini kata Imam Ghazali, kalau dua ini kita gunakan untuk mengendalikan nafsu, maka nafsu tersebut akan jinak. Tapi tidak gampang, harus berjalan. Itu kapsul. Kapsul untuk apa? Bahagia. Jadi gampang, simpel bahagia. Kendalikan nafsu. Makanya orang yang ikut nafsunya tambah tidak bahagia. Betul tidak? Coba lihat orang-orang yang rusak di luar, yang setiap hari minum khamar, tiap hari berzina, tiap hari membunuh. Sedang hidupnya? Sedang tidak? Tidak sedang. Galau, gelisah, bahkan sampai bunuh diri. Kenapa? Karena apa? Dikendalikan oleh nafsu. Maka kalau ingin bahagia, maka buatlah di dalam dirimu yang mengendalikan itu siapa? Al-qalbu wal aqlu. Hati sebagai raja dan akal sebagai perdana menteri. Nah, tinggal disuruh nafsu. Nafsu, kau suka ini tapi ini kau buat ini. Kau mau bangun subuh, kau mau belajar dari soba, tapi kau buat ini. Kau teman-teman lo kau tidak mau hatam Quran, tapi teman-teman sudah hatam Quran, kau hatam Quran itu. Teman-temanmu sudah belajar, sudah hafal, kau belum hafal itu. Nah, itu. Orang yang seperti itu mengalahkan nafsunya, dia sudah mempunyai yang namanya kapsul kebahagiaan, kimia as-sa'adah. Luar biasa kita Imam Ghazali. Itu tarwidun nafs, membiasakan diri hatta tardo bima yaqdihillah, sampai dia ridha
dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkal alaihi haqqa tawakkulih, dan bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Wa qad warada fil hadits alladhi rawahu Salman, telah diriwayatkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Salman, wa huwa syahrus sabr, dan dia adalah bulan sabar, wa sabru thawabuhul jannah. Wa qad alima thawabas sabr, dan wa qad allama, dan telah mengajarkan pahala sabar dengan firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum, sesungguhnya orang-orang yang sabar dibalas mereka pahala mereka tanpa ada batas. Insyaallah. Kalau kau sabar dalam mendidik hawa nafsumu, pahalamu berlipat-lipat ganda. Wallahu a'lam bishawab. Fatiha bil qabul tamamul solution. Mana masyaallah khairan ulufin wa afi ila hadratin nabi. Fatiha.